Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'mallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa quwwata illa billah, amma. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita terjumpa kembali dalam acara ngaji sore yang diadakan dengan secara istiqomah oleh Fatayat Cabang Rembang tahun 2024. Kedua kalinya salawat salam kita hatur kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Langsung saja saya di sini akan membahas tentang nuzulul Quran. Hadirin semua pasti tidak asing dengan kata nuzulul Quran. Secara arti, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran turun kepada beliau badannya berkeringat yang tiada, walaupun itu di musim hujan, walaupun keadaannya tidak panas, tidak sumuk atau yang lain, namun tubuh Kanjeng Nabi berkeringat yang tiada. Makanya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah qaulan saqilan. Maksudnya, qaulan saqil adalah dawuh yang berat. Kenapa dikatakan qaulan saqil? Apakah membacanya itu berat? Apakah hafalnya itu berat? Tentu tidak. Kita semua banyak yang tahu bahwa Al-Quran dihafal oleh banyak orang. Kita sendiri juga insya Allah setiap hari bisa istiqomah untuk baca Al-Quran. Di kota Demak itu ada survei yang menyatakan bahwa satu kecamatan Demak orang yang hafal Al-Quran bisa 500 lebih. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak dawuh yang berat untuk dihafal atau dibaca. Kenapa dikatakan Al-Quran itu qaulan saqilan? Apakah berat untuk memahaminya? Tentu saja kita sebagai orang Jawa, Al-Quran yang berbahasa Arab, tentu saja kita sulit untuk memahaminya. Butuh belajar bertahun-tahun untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Tetapi mana sekedar memahami dengan melakukan atau mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Tentu saja sangat berat untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran dikatakan qaulan saqilan itu adalah berat untuk memahami dan berat untuk mengamalkannya. Selain itu, Al-Quran juga berat timbangannya. Besok jika di hari kiamat, Al-Quran itu sangat berat timbangannya. Dawah yang mengatakan, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Al-Quran besok jika sudah hari kiamat atau di alam kubur itu sangat timbangannya. Banyak yang dapat kita dengar cerita-cerita bahwa jika ada seorang yang telah meninggal, ketika dia mendapatkan siksa kubur, dia bisa diringankan siksa, dia bisa mendapatkan keringanan siksa kubur karena mendapatkan kiriman surat-surat
Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah berat namanya. Selain Al-Quran dikatakan qaulan saqila, Al-Quran turun untuk menjadikan manusia ini orang yang sadar. Ada sebuah ayat yang menceritakan Sayyidina Umar ketika belum masuk Islam. Sayyidina Umar setiap hari mencari adiknya, yaitu Fatimah. Bukan kayaknya seorang kakak mencari adik kandungnya, ingin dikasih sesuatu atau ingin bagi sesuatu atau hanya ingin berbagi kasih dengan saudara kandung, tidak. Tetapi Sayyidina Umar mencari Sayyidah Fatimah hanya untuk dibunuhnya. Setelah Sayyidah Fatimah ditemukan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu mengulur pedangnya, diletak pedang itu di atas kepala Sayyidah Fatimah. Namun demikian Sayyidah Fatimah tidak gentar sedikit pun. Sayyidah Fatimah sebelum Sayyidina Umar membunuhnya mempunyai satu permintaan. Mas, sebelum sampean membunuh saya, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit ayat Al-Quran ini. Sayyidina Umar mengiyakan permintaan adiknya. Kemudian Sayyidah Fatimah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Yang artinya kurang lebihnya, saya Allah menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk memberatkanmu, melainkan untuk menjadikan kamu orang yang sadar. Dari cerita tersebut, setelah Sayyidah Fatimah selesai membacakan ayat Al-Quran, pedang Sayyidina Umar seketika jatuh dan Sayyidina Umar meminta kepada adiknya, tolonglah saya adikku, tolong antarkan saya ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saya ingin Islam. Subhanallah. Dari itu kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan memang hanya untuk menyadarkan kita manusia menjadi orang yang benar-benar sadar. Di bulan yang suci ini, ketika kita berusaha membaca Al-Quran, istiqomah untuk terus bertilawah membaca Al-Quran, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan istiqomahnya kita selalu membaca Al-Quran setiap hari, kita benar-benar menjadi manusia yang sadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.